Tuhan, saya tidak akan panjang lebar, tidak akan lama. Tapi kalau memungkinkan ada sedikit lama. Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, cuma 2 ayat Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Roma. Saya tahu dan saya yakin bahwa firman ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman ini saya pikir pasti kita sudah sering membaca, mendengar, bahkan mungkin sudah sedikit bosan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang bosan, ya. Tidak boleh bosan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca bersama-sama. Karena hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama. Dan sekali lagi saya undang kita berdiri. Saya undang kita berdiri untuk kita baca firman ini. Sekali lagi dalam Roma 1 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan judulnya, yaitu Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silakan duduk dan terima kasih buat kerjasamanya. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah kita yang hadir pada pagi hari ini, yang telah membaca, merenungkan, dan tidak kalah pentingnya adalah mampu melakukan firman ini dalam hidup kita. Dan saya juga secara pribadi berterima kasih buat hambanya Bapak Gembala dan istri yang telah mempercayakan untuk saya memimpin kebaktian, yaitu dalam pemberitaan Injil dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ketika kami pulang dari kampung tanggal 7 kalau tanggal 6, saya dihubungi oleh beliau. Kami masih di atas kapal waktu itu. Saya berpikir kalau secara manusia ya ini masih capek, tapi karena ini adalah firman Tuhan, tugas saya dengan spontan menjawab bahwa siap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan. Kalau judul yang diberikan oleh lembaga kitab yaitu Injil itu kekuatan Allah, maka saya sedikit memberikan judul kecil, bangga akan Injil. Sekali lagi, bangga akan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Karena jemaat yang ada di Roma atau orang-orang yang ada di Roma memiliki pemahaman pemikiran tentang pemberitaan Injil, di Roma menjadi sesuatu yang sangat sulit dan menakutkan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Injil diidentifikasikan dengan seorang tukang kayu Yahudi yang miskin dan mati tersalib. Sedangkan bangsa Romawi tidak pernah menghargai bangsa Yahudi, dan penyaliban merupakan hukuman mati yang paling hina untuk seorang penjahat pada masa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Injil sangat diremehkan. Dianggap Injil itu sebagai sesuatu yang rendah. Firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak berarti bagi mereka pada saat itu. Itulah pemahaman orang-orang Roma pada saat itu. Karena mereka lebih membanggakan akan pemimpin mereka pada saat itu. Ketika Kaisar menyampaikan apa
Itulah yang mereka anggap sebagai sesuatu yang benar, ketimbang ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang kenal ingin menyampaikan firman Tuhan merasa takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan dua bagian firman ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, kepada umat-umat orang Kristen pada saat itu yang berada di Roma, bahwa jangan malu memberitakan Injil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal saya katakan mau bangga akan Injil. Maka Rasul Paulus memberikan 3 penguatan kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu untuk memberitakan Injil. Dan kepada kita pada saat ini, jangan sesekali Bapak Ibu Saudara kita takut, kita malu, kita katakan bahwa saya tidak layak. Mari kita sama-sama memberitakan Injil. Oleh karena itu ada 3 poin penting mengapa kita harus memberitakan Injil. Poin yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Orang Roma sangat sombong akan kelebihan mereka, tetapi apa yang dianggap membanggakan bagi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu. Apa yang mereka banggakan, apa yang mereka anggap itu lebih besar kuasanya, itu tidak mungkin dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetapi Rasul Paulus menyatakan kepada mereka jemaat yang ada di sana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan jangan malu, jangan bimbang, jangan ragu menyampaikan Injil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berada di hari ke-26 bulan yang pertama tahun 2025. Tentu Bapak Ibu Saudara kita semua punya harapan, kita semua punya keinginan, cita-cita, entah itu dalam keluarga, entah itu bagi anak-anak kita dalam studi pendidikan, entah itu kita sebagai orang tua dalam usaha pekerjaan kita, karir kita. Kita semua punya keinginan bahwa di tahun 2025 ini kita akan lebih baik daripada tahun 2024. Itu adalah harapan semua orang. Kalau hari ini kita yang hadir pada saat ini, kalau tidak memiliki harapan seperti itu, lebih baik kita kembali. Tapi saya percaya saudara kita yang hadir pada saat ini memiliki harapan yang seperti itu. Bahwa 2025 saya akan lebih baik daripada tahun 2024. Apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan di tahun 2024, kita yakin dan percaya di tahun 2025 ini kita akan bisa menyelesaikan, kita akan bisa berhasil, kita akan mencapai harapan dan cita-cita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ingin meraih harapan cita-cita itu, ingat Bapak Saudara, ingat akan Injil, ingat akan firman Tuhan. Karena sekali lagi Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau Injil itu kekuatan Allah di dalam kehidupan kita, orang percaya, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita diperhadapkan dalam persoalan, dalam masalah, mungkin dalam sakit penyakit, tapi kalau kita tahu bahwa Injil itu kekuatan Allah dan kita belajar akan Injil itu, segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya itu kita katakan bahwa Allah kita
sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah poin yang pertama, bahwa kenapa Rasul Paulus mengingatkan atau menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, bahwa betapa pentingnya atau betapa berartinya Injil itu di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, itu sangat jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat yang ke-17 bagian yang pertama, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Apa yang dituliskan dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran dari Allah. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Sekarang Injil itu adalah kebenaran Allah. Kalau Injil bukan kebenaran Allah, kenapa kita mau belajar akan Injil firman Tuhan? Kalau Injil bukan kebenaran Allah, lebih baik kita baca Quran, kita baca buku-buku yang lain. Kalau Injil itu bukan kebenaran Allah, kalau Injil itu tidak menyampaikan kebenaran daripada Allah, sia-sialah kita percaya kepada kebenaran dan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan atau Injil itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Roma juga, orang-orang yang berada di Roma pada saat itu juga mereka melihat bahwa mereka hidup dalam sebuah perjuangan yang dipimpin oleh sebuah kekaisaran. Mereka boleh bersombong dengan apa yang mereka miliki. Mereka boleh katakan bahwa saya yang hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sia-sialah semua itu kalau tidak belajar akan firman kebenaran itu. Sia-sialah apa yang mereka banggakan dalam kehidupan mereka kalau mereka tidak belajar dari firman yang dimana adalah kebenaran Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, melainkan juga menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Injil bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, tetapi Injil juga menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Karena Allah sendiri yang telah memberikan kebenaran itu kepada kita. Allah telah mengajarkan itu kepada kita, kebenaran itu kepada kita. Sehingga kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka sia-sia kita mengikut Kristus. Sia-sia siang malam kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran itu. Ada seorang pastor atau pendeta. Kalau di Katolik kan pastor, kalau di gereja ya Protestan pendeta. Dia katakan bahwa gereja adalah tempat membongkar dosa. Gereja bukan tempat di mana kita mendiamkan dosa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi seseorang yang berada dalam sebuah persekutuan di dalam sebuah gereja, kalau salah kita katakan salah, kalau
Kalau benar, kita katakan benar. Karena Allah menghendaki kebenaran tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya sampaikan bahwa Injil itu adalah kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara bagi kita. Poin yang ketiga, yang Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu untuk bisa memberitakan Injil, dan juga kepada kita pada pagi hari ini untuk kita bisa memiliki keberanian memberitakan Injil itu, yaitu karena perbuatan baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya mereka dapat menyelamatkan, hanya mereka yang beriman kepada Kristus. Ayat yang 17 dilanjutkan bahwa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa berharganya Injil yang kita baca dan kita dengarkan dan kita renungkan. Betapa pentingnya Injil yang kita baca dan kita renungkan dan kita lakukan Injil itu. Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kebenaran Allah. Nah, kalau kekuatan Allah dan kebenaran kita tidak lakukan di dalam kehidupan kita, sia-sialah kita sebagai orang yang siang malam berdoa, yang siang malam mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, tetapi kita tidak mau percaya bahwa Injil itu kekuatan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketiga poin ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa soal yang saya mau sampaikan kepada kita, dan jawaban itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kalau kita tahu bahwa firman itu atau Injil itu adalah kekuatan Allah, Injil itu adalah kebenaran Allah, dan sebanyak apapun perbuatan baik kita, kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Injil itu sendiri, maka sia-sialah juga akan hidup kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita memandang Injil hari ini? Apakah kita memandang Injil itu sebagai sesuatu buku cerita, buku bacaan yang biasa-biasa saja? Itu jawabannya ada dalam Bible. Yang kedua adalah, apakah kita menganggap sebagai sesuatu Injil adalah sebagai sesuatu yang berharga atau memalukan? Itu pun jawaban ada dalam Bible. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman, di era yang kita lihat kita serba ada. Sekarang mau apa aja tinggal pencet di HP pasti. Kalau orang mau ingin beli sesuatu tinggal lihat di Shopee, di Lazada dan sebagainya. Tidak lama, mungkin 1 minggu nyampe. Apapun itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini iman kita ditantang, Bapak Ibu Saudara. Hari ini iman kita ditantang oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apakah di tengah-tengah kondisi, keadaan, situasi yang serba ada, serba mudah,
Kita masih mau menyampaikan hal-hal kebenaran dalam kehidupan kita. Atau kita hanya mau kompromi dengan dunia ini atau mau kompromi dengan dosa. Saya rasa Bapak Saudara kita semua tidak akan menginginkan hal itu. Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan kita alami dan kita rasakan. Saya secara pribadi juga saya tidak tahu ketika saya keluar dari tempat ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Mari kita terus memberitakan Injil kebenaran dan kekuatan Allah itu sendiri. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, kita hanya berserah diri kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan yang memimpin. Saya bersama dengan istri, Bapak Ibu Saudara, dalam tahun ini, ketika kami diberikan kesempatan untuk liburan ke kampung kemarin, ke kampung istri, ke kampung saya. Saya selama di Kalimantan baru sekali dari 2010. 2018 saya pulang, itu pun sendiri, bukan sama istri dan anak-anak. Tapi kalau ke kampung istri, ya sudah 2 kali bersama istri dan keluarga. Dan tahun kemarin kami, Desember kemarin kami pergi. Bapak Ibu Saudara, ketika kami kembali kami punya komitmen di tahun ini bahwa apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami dalam pelayanan, kami akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari persoalan masalah yang kami hadapi, Bapak Ibu Saudara, jangan kita punya pemahaman bahwa pikiran bahwa ikut Tuhan itu enak-enak. Ikut Tuhan itu senantiasa ada damai. Karena ikut Tuhan itu kita diperhadapkan dengan persoalan, karena diperhadapkan yang sakit penyakit. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, dari semua ujian, cobaan, dari semua persoalan masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang mengizinkan itu untuk kita alami, supaya kita terus bertumbuh dalam iman pengenalan Kristus. Kalau kita memahami hal itu, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini apapun itu kita akan tetap jalani dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri firman ini. Namun pesan saya kepada kita semua, marilah kita di tahun 2025 ini kita harus punya komitmen Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lewati, dari hari-hari yang sudah kita lewati. Kita harus lebih baik. Kalau di tahun yang kemarin kita gagal dalam sebuah pekerjaan, tahun ini kita harus berhasil. Kalau di tahun yang lalu kita gagal dalam membina atau menghadirkan kedamaian dalam keluarga, tahun ini kita harus berhasil ciptakan sukacita dan sejahtera. Kalau di tahun ini ada harapan yang masih tertunda, serahkan kepada Tuhan dan kita percaya di tahun ini harapan dan cita-cita itu kita bisa dapat. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Firman yang menyembuhkan kami. Injil adalah kekuatan Allah.
Injil adalah kebenaran Allah. Dan oleh karena kebenaran itu, kami beriman hanya kepada Engkau sendiri, Bapa. Dan biarlah Engkau ajarkan kami ya Tuhan, untuk mampu melakukan Injil di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa surga. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus yang kita laksanakan dan kita akan adakan pada hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita boleh hadir dan duduk bersama di sekitar meja perjamuan kudus